bertahan aja sampai capek, sampai luka, ya kan, sampai darah-darah. Soalnya orang kalau kecintaan nggak bisa diomongin, Kak. Hai Kozoners, gue Tommy dan kita ketemu lagi di Chit Chat kali ini bersama dengan Siska Saras. Selamat datang di kantornya Okezone. Iya, ini seru banget ya di tengah-tengah Biasanya perkantoran. di sini adalah orang-orang yang kalau duduk di kursi panas itu orang-orang penting. Kemarin minggu lalu kita ngundang Donald Trump di sini. Wow, takut banget. Jadi setelah Donald Trump, Siska Saras. Wow, ngeri ya. Donald Ngikutin nggak Trump perkembangan belakangan ini? Ngikutin. Apa yang diikutin terakhir? Nggak terlalu dalam sih karena bikin pusing ya. Jadi kayak udah deh. Udah pusing masalah percintaan, mikirin masalah dunia makin pusing lagi. Itu urusan orang dewasa aja kan aku masih remaja. Wow, masih remaja. Sekarang umur berapa Siska? 26. 26. Udah gak remaja sih. 26, iya. Gue penasaran deh, lu kan seorang perempuan yang karirnya sudah melanglang buana semenjak kecil. Berkat nyanyinya. Iya, puji Sebenarnya Tuhan. pertama kali emang dari orang tua udah nerjunin untuk Siska, semenjak dalam kandungan saya tetapkan untuk menjadi penyanyi. Jadi gara-garanya dulu tuh pas umur 3 atau 4 tahun tuh aku tuh suka banget nyanyi. Oh kayak anak-anak pada umumnya ya, di sini Iya, senang, di sana kayak senang. di TV ada apa tuh aku suka berdiri terus ngikutin di TV-nya tuh nyanyi apa. Akhirnya pas umur 5 atau 6 TK lah ya, dimasukin ke sekolah vokal. Oh. Nah, sejak saat itu jadinya kayak diikutin lomba nyanyi, lomba fashion show, pokoknya semua yang berhubungan dengan panggung dari kecil tuh akhirnya diikutin. Jadi Pantesan gitu. dari kecil udah biasa muncul di depan panggung. Udah depan banci orang, kamera kan. Pede banget di Iya. depan. Tapi lo sendiri nyaman gak sih waktu kecil? Apa emang ya namanya juga anak kecil ya? Disur-sur saja sama orang tua, ngikut-ngikut aja. Kalau pas kecil tuh enjoy aja. Cuma ada saat-saat pas kayak masih SD gitu kayak aduh Malah nggak pede. capek. Oh, lebih ke capeknya. Capek nggak mau nyanyi gitu ada lah. Pastilah. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah nyanyi nih, kan sekarang udah solois. Tadinya kan Siska ini adalah JKT48 member Gen 3 ya. Dan itu kalau nggak salah 9 tahun ya? 9,5 lah ya. 9,5 Tanggung harus 10. tahun. Awal pertama kali masuk ke dunia solois, ada perbedaan nggak? Yang tadinya kan rame-rame di atas panggung, pusat perhatiannya nggak satu orang. Kalau sekarang kan jadinya sendiri nih di atas panggung, lebih pressure, malah lebih mengekspresikannya lebih bebas. Aku pressure-nya ada cuma nggak banyak. Terus kayak lebih happy aja sih sekarang. Karena emang pas aku masih jadi member idol group di JKT48, memang aku juga udah menekankan kayak ke penggemar atau kemana-mana tuh orang-orang udah tahu aku endingnya pasti pengen jadi penyanyi solo. Oh, semenjak jadi member pun udah kayak ngasih kayak sinyal-sinyal bahwa seorang Siska itu pengen menjadi penyanyi solo. Dan emang pas masih di JKT48 pun kayak manajemen tuh dukung banget aku untuk rilis lagu sendiri, untuk tampil sendiri, sering diundang ke TV sendiri. Jadi pas keluar Udah mulai didorong dari semenjak di JKT ya. Jadi pas keluar, pas gue duet juga orang-orang gak terlalu kaget atau gimana. Aku pun juga ngerasanya, oh ini kan yang aku pengen dari kemarin-kemarin gitu. Bahkan katanya sampai saking suksesnya menjadi penyanyi solo sampai bernyanyi bersama penyanyi dan juga aktor Thailand. Pernah kolaborasi. Itu lagi ke Thailand waktu itu? Enggak, jadi waktu itu aku tuh 2021 tuh aku lagi suka banget sama drama-drama Thailand. And then aku sering coverin lagunya YouTube Thailand, tapi aku jadiin bahasa Indonesia. Jadi aku kayak bikin 2 versi gitu. Terus pada saat itu jadinya orang-orang yang suka Thailand mulai notice aku, artis-artisnya juga ada yang notice aku. Terus puji Tuhannya 2025 tahun kemarin dapat kesempatan untuk kolaborasi dan jadi bukan opening act sih. Jadi kolaborasi sama musisi namanya Boss Chai Kemon. Gitu. Itu jadi kayak surprise act gitu lagi Surprise act konsernya dia. Duet kita. Nyanyi lagu apa waktu itu? Oh whole new world, Enggak sampai pegangan dong. tangan gitu. The Prayer. The Prayer. Langsung ini ya, langsung satu server. Aku lupa banget lagunya apa. Pokoknya dia bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Thailandnya dikit. Kalau misalkan ngomongin tentang Thailand, gimana caranya merasuki lagu Thailand yang misalkan nadanya galau kan?
bahasa Thailand agak susah dimengerti ya. Masa kan kita nggak ngerti gitu artinya apa ya? Artinya apa sih? Aku tuh suka cari English versionnya dulu. Kadang kan kalau di lirik kan suka Thailand version, terus sampingnya kayak artinya kan. Jadi aku kayak, oh ini tuh kurang lebih artinya gini kali ya gitu. Sedikit banyak mempengaruhi gak bermusiknya seorang Siska Saras nih? Mempengaruhi banget. Soalnya aku jadi suka dengar lagu Thailand kan. Secara lirik, secara nyari nada, secara perform di depan kamera? Secara musiknya mau dibawa kemana. Jadi aku suka karena Thailand tuh mostly bandnya tuh, aku suka banget band namanya Polycat, dia itu tuh kayak 80s gitu. Jadi ada satu lagu aku judulnya Berdebar, itu aku bikin juga buat artis Thailand yang aku suka. Terus, jadi lagu ini buat beliau? Iya, aku dedikasikan. Terus ditanya sama produsernya mau dibawa kemana warna musiknya. Akhirnya aku dari Polycat itu, kayak 80s retro vibe gitu lah ya. Termasuk di Katanya Cinta, lagu yang baru dirilis sama Siska. Kalau Katanya Cinta, aku merasa itu sangat Korean. Korean apa yang membuat berubah dari Berdebar yang sangat Polycat menjadi Katanya Cinta yang sangat Korean? Karena kalau Katanya Cinta itu kan memang sudah dibikin sama Clara Riva, songwriter, salah satu songwriter. Musiknya juga udah diatur sama mereka. Jadi sebenarnya aku hanya menyanyikan dan kayak ngubah-ngubah dikit lah ya lirik lagunya gitu. Kalau ini lagunya dibikin sama Clara Riva, apakah kisahnya ini juga sama seperti yang dirasakan oleh Siska? Sama nggak ya? Sedikit aja, seginilah. Kisah yang mungkin semua orang pernah ngerasain ya, disakiti. Kita pasti pernah merasakan itu. Kayaknya punya rasa yang sama, perasaan yang sama, sama-sama kalau lagi dideketin nggak ada yang menjauh, tapi tiba-tiba dia bersama dengan yang lain. Takut. Itu interpretasi gue. Kalau lagunya sendiri menceritakan tentang apa? Lagunya itu tentang hubungan yang menyiksa. Jadi kayak dia ngerasa pernah jatuh cinta, pernah kecintaan, mereka bersama bareng. Akhirnya si orang ini ngerasa kalau kok lama-lama aku capek ya. Atau mungkin kedua belah pihak ini ngerasa capek tapi belum bisa memutuskan. Akhirnya dia bertanya-tanya kayak bila saling menyiksa untuk apa bersama. Menyiksanya itu karena capek nggak ada kejelasan? I think kayak enggak deh, I don't think so. Jadi mereka udah pacaran. Gitu, karena kan banyak tuh orang-orang yang bertahan dalam sebuah hubungan yang sebenarnya toksik, sebenarnya nyiksa cuma karena takut kesepian. Kita pernah menjadi korban dan pelaku. Kita itu maksudnya Siska ya, kalau saya sebagai laki-laki nggak pernah menyakiti perempuannya, haram ya. Jadi sebenarnya banyak ya kisah-kisah tentang orang yang sebenarnya berada dalam hubungan yang menyakiti, yang nggak nyaman, cuma nggak mau keluar dari hubungan itu gara-gara cuma takut kesepian doang. Aku yakin banyak sih di luar sana. Itu mostly perempuan atau gimana sih, Siska? Laki-laki juga kok. Masa sih? Equal. Kan katanya cowok tuh kalau misalkan hubungan tuh katanya nggak pakai perasaan, pakai logika. Kalau misalkan katanya. Enggak, kadang cowok juga nggak punya logika kok. Kadang nggak jalan dua-duanya. Kalau udah jatuh cinta tuh logika tuh terlupakan ya? Karena menurut aku love is never mature. Jadi cinta nggak pernah dewasa? Enggak, mau umur 30 tahun, 40 tahun aku ngerasa orang tuh pasti akan lemah karena cinta. Buat aku, menurut keyakinan saya. Jadi kayak ya udah, emang love is never mature. Ada orang yang dewasa banget, semua orang taunya dia tuh sangat berkarisma apa-apa, tapi dia bisa tunduk. Dia bisa berubah jadi orang yang lain buat orang yang dia suka, dia cinta. Jadi menurut aku love is never mature. Seberapa kuat kita, sejago apapun kita, kalau kita udah kehantam cinta pasti kayak gila, cepet banget mikir otaknya, gila. Iya nggak sih? Tapi makanya aku salut sama orang-orang yang kayak bisa punya kehidupannya sendiri yang benar-benar firm gitu, kayak oh keren. Iya. Termasuk Siska yang sampai sekarang juga masih sering merasakan sakit hati dari pria-pria yang Pria tidak beruntung. Pria tidak beruntung. Emang ada orang yang mau menyakiti hati Siska? Ada kok gitu. Padahal di luar sana juga sampai sekarang masih banyak kan fans yang mengejar Siska, mencoba mendapatkan peruntungan untuk mendapatkan hati seorang Siska. Takut banget. Iya mungkin ada tapi nggak tahu deh. Iya. Kalau Katanya Cinta ini, kalau ngeliat dari video klipnya kan udah ada official video lirik, official video klipnya. Yaps. Nah, kalau misalnya Okezoners ngeliat video klipnya, ini menarik banget karena diperankan oleh anak-anak. Anak kecil, iya. Anak kecil. Ini syutingnya tadi ngobrol-ngobrol sama Siska katanya di Jogja. Di Bantul, Jogja. Sangat-sangat bertalenta ya anak-anaknya. Plot twist deh, beberapa video klipnya Siska Saras yang
Katanya Cinta ini, karena ini lagunya, tadinya gue pikir lagunya dinyanyiin sama cewek, pasti karakter utamanya si cewek. Ternyata karena tuh kadang aku merasa sebagai perempuan, aku kan gak pengen choose side gitu kan. Kadang tuh perempuan juga ngerasa tuh mereka tuh paling tersakiti gitu. Padahal sebenarnya laki-laki itu juga banyak yang tersakiti. Gak cowok, gak cewek, semuanya pasti tersakiti. Iya, jadi kayak udah biar kayak both side aja. Idenya gimana sih Siska nih? Gue benar-benar awalnya pertama kali pengen fokus ke lagunya, tapi begitu masuk ke pertengahan gue malah fokus ke video klipnya. Benar-benar bahkan ada beberapa gambar yang sebenarnya ini lucu, kayak tiba-tiba muncul muka-muka dan juga gerakan-gerakan yang lucu, tapi bisa tetap dikalahkan dengan akhir cerita yang menyedihkan. Awalnya kenapa idenya? Sebenarnya kan ini kan didirect sama Ido Arwan, produser director MV-nya. Terus emang aku awalnya tuh bertanya kenapa kok dari POV anak kecil, kenapa nggak? Terus dia menjelaskan kalau musik video yang misalkan aku yang perankan atau kayak misalkan lagu galau, ceritanya galau tuh banyak dan bagus, tapi kayak nggak berbeda gitu. Akhirnya diputuskan, jadi dia anak kecil aja karena itu tadi love is never mature, karena kalau misalnya kita jatuh cinta, kadang secara nggak sadar kita tuh kayak bisa jadi anak kecil dan emang gak akan mature. Bahkan kalau misalkan lo lihat Inter of Prisoners ada momen lucu di mana ternyata Siska Saras berperan sebagai kades ya, bagi-bagi hadiah. Sebagai PNS ibu camat. Dan ada kata-kata kalau masih SD jangan pacaran. Masih anak kecil jangan cinta-cintaan ya. Iya. Baiklah, sekarang saatnya kita untuk bermain games. Wow, games apa yang banyak rahasianya? Apa tuh Kak? James Bond 007. James. Udah masuki jokes bapaks ya. Baik, kita langsung mulai gamesnya. Ini adalah finish the sentence atau bahasa Indonesianya lengkapi kalimat. Temanya adalah mengenai cinta dan hubungan. Siska Saras harus langsung menyelesaikan kalimat ini. Jadi misalkan contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, gitu. Nah, ini kita langsung mulai ya. That's simple. Pertanyaan pertama. That's simple. Yang waras. That's simple. Pertanyaan pertama. Cinta yang sehat itu membahagiakan kedua belah pihak. Hubungan yang seharusnya ditinggalkan itu ketika salah satu pihak silent treatment. Silent treatment tuh masih ngediemin, tiba-tiba menghilang. Iya, berarti kan komunikasinya nggak bagus. Misal pertanyaan nih. Iya. Sudah sekian lama bersama nih, bertahun-tahun. Udah saling mengenal satu sama lain. Kan kalau dulu waktu masih PDKT masih sering, jangan lupa makan ya, kamu udah makan belum? Aku ke lokasi ini ya, kamu itu. Kalau udah sekian lama kan udah kayak, mungkin dia lagi sibuk, gue nggak mau ganggu deh. Nah itu masuknya silent treatment nggak? Ya enggak dong Kak. Sampai seharian nggak ada WhatsApp. Ya aneh, masa iya? Aku yakin nggak mungkin ada orang nggak buka WhatsApp seharian. Enggak, maksudnya nggak ngabarin kayak ya udah tahu keseharian gue kayak gimana gitu. Itu termasuk. Iya kalau misalkan kedua belah pihaknya aman-aman aja nggak apa-apa. Atau misalkan nggak ada yang keberatan nggak apa-apa. Misalkan kedua belah pihak sama-sama nggak saling ngabarin nih. Tapi buat salah apa satu. pacaran? Nggak usah pacaran. Diem-dieman aja, nanti kita ketemu ya tanggal segini gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau ada yang dalam hubungan seperti itu dipertanyakan ya? Iya dong. Red flag paling jelas menurut Siska Saras adalah? Silent treatment. Aduh, kenapa aku sama silent treatment ya? Nah, ini pernah kejadian ya? Pernah soalnya. Anda kurang ajar. Green flag yang paling Siska Saras respect adalah? Kalau misalkan dia kayak terbuka buat ngomongin masalah. Contoh. Oke, kita lagi nggak baik-baik aja nih hubungannya. Ayo kita breakdown, kita ada apa? Lo tuh termasuk orang yang kalau misalkan berantem pengen saat itu diselesain apa tunggu? Gue nunggu emosi gue reda dulu, emosi dia reda dulu. Emosi reda tapi jelas waktunya. Dan bukan I'm the one who's chasing. Oh, harus saling-saling sama. Ada keinginan yang sama untuk menyelesaikan. Gitu. Oke. Kalau cinta mulai terasa menyiksa, yang harus dilakukan adalah? Bertahan aja sampai capek, sampai luka, ya kan, sampai darah-darah. Soalnya orang kalau kecintaan nggak bisa diomongin Kak, nggak bisa dikasih advice. Termasuk walaupun dia udah sering curhat ke temennya. Iya, karena saya korban dan pelaku ya, jadi kayak tahu banget. Kakak juga nggak sih kalau misalkan kayak lagi bucin, misalnya udah dia tuh nggak bener buat tuh gini-gini, tapi kan masih suka kan? Oh enggak, saya selalu dalam hubungan yang sehat sekali dong. Lagu yang paling menggambarkan perasaan Siska Saras akhir-akhir ini adalah?
katanya cinta deh. Katanya dari cinta. Siska Saras. Berarti masih merasakan hal galau itu? Karena promo mulu kali aja gitu. Dengar nih katanya waktu lagi pemotretan bahkan Siska Saras minta diputerin lagu itu dan nangis beneran. Iya, soalnya sedih banget emang lagunya. Ini karena emang masih belum keluar dari perasaan waktu mau masuk ke lagunya atau emang dari awal nggak dengerin emang ini lagi? Sebagai pekerja seni kan kita harus relate sama karya kita ya Kak. Iya. Jadi dalam masalah kehidupan juga diterapkan ya. Iya, biar harus kayak galau terus gitu enggak? Enggak sih. Enggak, ya. Harus positif dong. Positif. Lanjut. Kalau Siska Saras tidak menjadi penyanyi, mungkin Siska Saras akan menjadi instruktur pilates. Nah, gimana? Karena aku suka pilates. Jadi aku mikir kayaknya aku akan menjadi sertifikasi, mengambil sertifikasi itu. Berarti ini dalam seminggu berapa kali pilates? Ya 2-3 kali lah. Kan sekarang lagi rame nih padel. Padel. Lebih pilih padel atau pilates? Pilates. Kalau misalkan lagi COVID nggak bisa pilates bareng sama orang-orang, pilatesnya di mana? Ya nggak pilates berarti kok. Saat menyanyikan lagu Katanya Cinta, yang dirasakan seorang Siska Saras apa? Aku merasa mewakili orang-orang yang relate sama lagunya. Jadi aku kayak ya udah aku bercerita ya buat kalian gitu. Terakhir, kalau sedang lagi patah hati, apa yang Siska Saras lakukan? Berdoa. Nggak ngubungin dia langsung? Enggak dong. Kalau misalkan berantem gitu sama pacar, pertama yang dilakukan apa? Ngobrol, cerita dulu ke temen, langsung ngomong ke dia kalau kayak kita ada masalah nih atau live TikTok aja. Iya, biar lupa sama masalahnya. Oh gitu ya. Disawer lagi. Oh gitu ya. Bisa dicoba nih, oke seharusnya. Mungkin kalau lagi patah hati jangan lupa langsung live TikTok. Live TikTok aja ntar lupa. Yes, kalau gitu terima kasih Siska Saras sudah main ke Cicot hari ini, udah main games juga sama kita. Sukses juga untuk Katanya Cinta. Terima kasih, Oke Zoners. Kalau misalkan Oke Zoners pengen tahu update terbaru mengenai Siska Saras dan juga Katanya Cinta, bisa cek di mana? Bisa cek di Instagram aku @_siskasaras_ dan jangan lupa dengerin Katanya Cinta di seluruh digital streaming platforms. Terima kasih Oke Zoners, terima kasih Siska Saras. Buat Tommy, kita Thank you. ketemu lagi di Cicat selanjutnya. Bye-bye. Bye.